musik film, musik apa gitu loh. Macam betul aja gitu kan contohnya kan. Contohnya gitu loh. Belum tentu padahal. Kembali lagi di podcast sesi 2, masih bersama Batam Medan. Podcast di Medan, ada Martin di Batam, Sam di Batam, dan ada Gwen Steven dari Medan juga. Lambaikan tangannya dong semua. Oke. Oke, sekarang kita ke pembahasan menarik berikutnya nih. Sebenarnya siapa sih yang layak disebut musisi? Karena gini loh, ada statement siapa sih yang layak disebut musisi. Kemarin ada terjadi perdebatan di live Instagram atau ada berapa. Sebenarnya musisi itu yang harus bisa menyandang musisi itu siapa gitu. Kira-kira gimana menurut pandangan dari teman-teman sekalian lah. Coba Gwen Steven lah dulu yang baru masuk lah. Oke, menurutku Bang, kalau dia bisa disebut musisi ketika dia itu bermain musik ya, maksudnya secara profesional lah. Lebih ke secara profesional, boleh dia berbentuk karya, boleh juga dia berbentuk misalnya dia panggung ke panggung lah. Kalau menurutku ya, itu menurutku dia itu namanya musisi. Oke, ya itu menurut pandangan si Gwen Steven ya. Aku setuju sih. Kalau Sam Simamora, orang Jogja. Kalau menurutku Pak Tua, kalau siapa yang jadi musisi itu harus kalau aku satu pertanyaan sih lagi, apa itu musisi sih? Okay. Kalau yang aku tahu sih, musisi itu apa ya, kayak panggilan jiwa ya gitu ya, kayak dorongan jiwa gitu sih Pak Tua. Jadi setiap orang itu pada dasarnya punya DNA lah gitu lah, bisa dibilang kayak darah musik gitu, darah musik. Jadi bisa dibilang siapapun mau dia pekerjaannya ini itu, tapi dia bisa bermain musik dan dia punya jiwa musik, menurutku itu bisa dibilang musisi, menurutku. Oke, walaupun dia tidak mencari income dari musik, gitu. Iya. Oke, nggak apa-apa. Nanti sudut pandang beda-beda sudut pandangnya, tapi kan pasti ada benang merahnya. Kalau saudara Martin Burcu, Tampu Bolon. Pas lah yang mau dibilang Bang Juan itu mau aku bilang tadi Bang. Paham kali aku ngomong. Orang yang secara profesional bisa memainkan musik ataupun hidupnya dari musik. Itu sih kalau aku Bang. Ya maksudnya itu termasuk pencipta lagu, orang yang mengaransemen, ya itu kan itu yang bisa disebut musisi kan menurut kalian kan gitu tadi ya. Nah kalau inilah saudara Just Do It ini yang jual baju nih. Bisa dihubungi di 008 IKN Brand ya. Nomor lampu ya. Kalau aku pribadi lah ya kan. Aku setuju yang si Sam. Musisi itu semua orang bisa disebut musisi. Siapapun yang main musik itu, atau mungkin dia terlepas dia dari dia kerja hidup atau enggak di musik, yang penting dia main musik itu musisi. Tapi dibuat lagi kayak professional musician, itu setiap orang yang ya kayak mana kita profesional akuntan, profesional director, maksudnya kita ya setiap kita yang udah dibayar dan hidup dari musik itu baru profesional musician. Tapi kalau musisi itu sendiri menurutku setiap orang yang main musik dibagi lagi kayak genre tadi, dibagi lagi jadi ada yang kayak Abang bilang tadi songwriter, ada lagi composer, ada lagi kompresor, maksudnya arranger, ada yang memang session player, ada yang solo artis, ada featured artis. Jadi kayak menurutku musisi itu orang yang main musik. Tapi ketika dia disebut professional musician, ketika dia sudah bisa hidup di musik atau nyari duitnya di musik. Mungkin itu menurutku. Kalau guru musik atau orang yang mengajar seni musik di sekolah, nah itu gimana kategorinya? Instruktur. Iya, kan dia tetap instruktur musik lah dia, atau masih tetap instruktur vokal, dia pelatih vokal, dia pelatih paduan suara, dan dia anggota paduan suara. Itu menurutmu itu tetap bisa dikatakan musisi atau enggak? Kalau ya seperti yang ku bilang tadi Bang, dia dikatakan seorang musisi, ya mungkin agak bertolak belakang dengan Samuel dan Mika Siburian.
Aku merasa kalau profesional itu adalah seorang musisi. Jadi mau dia seorang instruktur, dia seorang paduan suara, dia itu tetap yang penting dia kan melakukan kegiatan musik kan. Musisi itu dikatakan musisi kan dia pelaku musik. Jadi dia pekerja musik gitu. Maksudnya kan kalau yang Abang bilang tadi kan kita mendapatkan income. Oke, dari panggung ke panggung dia mendapatkan income. Nah, bagaimana dengan orang yang dia menciptakan lagu tapi nggak dipublish? Nah, itu termasuk musisi menurutku, meskipun itu dia nggak ada meraup keuntungan dari lagu dia itu gitu. Oke. Benar. Maksud aku juga bukan berarti sepenuhnya profesional itu dia ketika udah dibayar aja. Maksudnya kan kemudian tadi ketika dia hidup di musik, mau dia nggak dibayar atau dia pun nggak meraup keuntungan dari apa yang dia bikin, kayak kita aja, kita nyiptain lagu juga sampai saat ini mungkin pendapatan kita dari Spotify atau apa mungkin nggak sebanyak musisi yang tanda kutip kita lihat sekarang di Jakarta atau yang ada di industri. Tapi sebenarnya kita juga bagian penggerak dari industri itu sendiri. Jadi maksud aku karena sama kayak yang di pod kita dulu Bang, waktu kita di mobil, yang aku bilang aku ciptain lagu awalnya itu bukan untuk ke industri, bahkan itu sebagai koleksiku dan untuk memperkenalkan diriku sendiri kepada generasiku berikutnya, bahwasanya ini loh bapak dulu punya lagu, punya karya gitu. Karena yang kita bilang kemarin itu karya itu abadi, karya itu akan hidup selamanya gitu. Itu adalah seorang musisi menurutku. Oke. Ya sebenarnya apa yang disampaikan si Mika, Sam sama Martin sama kalian ya sebenarnya sama sih menurutku. Sama juga pikiranku begitu. Jadi contohnya kalau kita balik ke gereja. Musisi ada kan ya musisi gereja kan gitu loh. Padahal mungkin mereka hanya bermain musik di gereja. Mereka nggak main musik di luar cari duit, cuman pure mereka main musik di gereja itu, mereka tetap musisi gitu loh. Jadi emang betul sih. Mungkin musisi menurut omongan obrolan kita nih atau sudut pandang kita, mungkin arahnya begini. Orang yang mendedikasikan hidupnya di musik, mungkin seperti itu. Baik dia senang nulis lagu, dia pelatih paduan suara atau dia apa gitu. Tapi kan ada statement yang mengatakan enggak, itu kan mereka hanya simpatisan. Yang betul-betul musisi itu yang memang cari makan dari main musik. Ada statement seperti itu. Itu gimana menurut kalian? Kalian setuju nggak? Karena kan yang sering bertolak belakang akhirnya seperti itu, gitu loh. Ada dosen musik, itu nggak musisi, dia guru. Gitu loh. Musisi itu yang mainkan musik. Iya, maksudnya orang itu kan juga bisa main musik. Jadi pencipta lagu nggak main musik, bukan musisi. Ya pencipta lagu menurutku juga musisi gitu loh. Iyalah. Karena kan kalau iya musician lengkap gitu kan. Musician dipecah lagi kan ada gitaris, ada basis, ada kabelis ya kan? Ada iyalah soundman. Soundman. Yang penting dia melakukan hal yang berhubungan dengan musik. Itu yang dinamakan musisi kan. Sama kayak yang aku setuju juga tadi kata yang Samuel Simamora. Kalau dia itu punya jiwa seni, dia jiwa musik. Dia itu adalah seorang musisi gitu loh. Iya betul. Ya sama akhirnya kalau lebih luas lagi, lebih ditarik ke atas, dia mungkin adalah seniman gitu loh. Iya kan gitu loh. Besarnya. Karena kemarin ada pertanyaan di video podcast sebelumnya itu kan, Bang coba bahas lah sebenarnya siapa sih yang layak disebut musisi. Terus kemarin katanya ada perdebatan di live Instagram lah, musisi itu sebenarnya gimana sih? Karena memang statement yang kuat dari kalangan tertentu mengatakan yang musisi itu kayak kami, yang main musik siang malam pulang pagi, kami memang main musik dari main band, main apa itu musisi gitu loh. Jadi yang pencipta lagu, songwriter, arranger itu apa gitu loh. Sebenarnya musisi itu kan menjadi kategori kalau menurutku seperti itu sih. Jadi seniman. Sama kayak genre tadi. Iya sama kayak genre tadi betul. Iya ada beberapa kawan yang bilang ya kalau musisi itu yang kayak tadi lah, yang kayak tanggapan kamu Bang Juan yang secara profesional bisa memainkan musik ataupun mempunyai apa yang bilang Sam tadi? Jiwa musik itulah itu. Nah, tapi ada ini beberapa kalangan yang menganggap musisi itu ya bisa dikatakan musisi harus memiliki karya. Nah, bertanya karya yang bagaimana? Nah, itu dia. Kayak mana itu? Coba. Jadi menurut beberapa kalangan ini
bisa dibilang musisi ya kalau punya karya gitu. Kalau Maksudnya karya yang bagaimana dulu gitu loh. Karya itu kan luas iya. gitu. Ya maksudnya ya aku nangkep maksudmu itu. Maksudnya itu kan jadi kayak pengkotakan lagi akhirnya gitu loh. Jadi Maksudnya contohnya masa begini. sih ada satu, bentar Bang. Masa sih ada misalnya gini, dibilang musisi harus punya karya. Kurekam lagi, terus selama 5 menit, ya kan? Record, publish, karya Musisi. Martin Tambunan. Nah, musisi lah, gitu kan. Maksudnya apakah sesimpel itu gitu? No. Karya itu kan luas gitu loh, Bang. Itu maksudku. Jadi gimana coba kawan-kawan? Kalau pendapatku begini. Kata musisi itu adalah hal yang mahal. Kalau aku begitu loh. Jadi bukan hal yang sepele, bukan didapatkan dengan gampang-gampangan gitu. Masa si musisi bagi kalian? Kalau bagiku enggak gitu loh. Ngerti ya kan? Enggak, contohnya gitu loh. Bang Mika nggak nengok. Maksudnya gini loh. Maksudnya kan gini Bang. Aku setuju juga sama yang statement Abang bilang kayak kita buat contoh si itu bukan musisi karena apa? Dia itu hanya apresiasi dia tentang musik dengan musik kalau menurutku kalau gitu. Dia senang bermain musik aja. Yang dibilang Martin tadi ku tanggapi musisi itu bukan hal yang gampangan gitu loh. Karena begini, orang bule, orang bule itu gini loh. Apa istilahnya? Apa pekerjaanmu? What is job katanya kan? Oh, I'm musician gitu. Itu memang jadi kayak karakter juga gitu loh. Aku musisi, I'm musician katanya. Iya gitu. Jadi nggak gampang-gampang juga. Makanya kan itu berat. Maksudku Bang. Iya maksudnya masa harus maksudnya sebatas karya gitu. Maksudnya karya itu apa rupanya kan gitu. Ya enggak kan lah. Bukan sesimpel itu. Enggak sesimpel itu kan Bang. Enggak. Jadi yang session player gimana ya? Memang dia pengiring habis, dia nggak sempet nyiptain lagu-lagu karena dia sibuk main sana sini, dia sibuk reguleran main di pub ini. Ya itu gimana? Dia long trip, nggak sempet dong dia nyiptain karya. Ya karya dia mungkin di aransemen dia rubah, karya dia dengan dia mengaransemen memedilkan lagu itu kan sebuah karya juga gitu, walaupun itu di atas karya orang lain gitu loh. Contohnya gitu loh. Contohnya kita membuat orang yang nggak bisa main gitar, kita jadikan bisa, kita sebagai guru, itu karya kita. Jadi karya itu bukan harus sebuah lagu atau sebuah apa, menurutku gitu sih. Gitu. Karya itu kan sesuatu yang diciptakan kan? Iya, betul. Aku setuju dengan yang Abang bilang tadi, Bang Tanaka. Ya kalau karya itu kan nggak terbatas sih karya kita itu seperti apa. Betul, nggak terbatas. Setuju. Intinya kalau karya itu apa yang kita lakukan itu adalah sebuah karya. Apa yang kita ciptakan itu adalah sebuah karya. Meskipun di atas ciptaan orang seperti yang Abang bilang tadi. Iya. Itu sih menurutku. Aku setuju, sepaham juga dengan Bang Tanaka tadi. Iya, karena kan contohnya kita mengaransemen sebuah lagu atau menggubah sebuah lagu. Lagu ini lagu ini kita jadikan gayanya seperti ini, jadi lagu pop tapi kita genrekan jadi rock. Itu kan juga karya kita gitu, menggubah, mengaransemen. Ya memang karya itu milik orang lain, tapi karya kita adalah penggubahan itu. Menurutku seperti itu. Dan kalau menurutku yang seperti kayak misalnya kan dia menciptakan sebuah lagu, dia memang berkarya sama dengan orang yang mengcover atau mengaransemennya tadi, itu adalah seorang pekarya juga. Nah, kalau yang mempunyai lagu itu adalah pencipta lagunya gitu loh. Iyalah songwriter ya, dia penulis lagu kan gitu kan. Dia yang memiliki karya itu gitu loh. Sama seperti itu tadi, dia di dalam musisi itu dia punya kelasnya masing-masing, kayak Abang bilang ada instruktur, ada yang memang penghasilan dia, ada memang dia songwriter, ada arranger dan lain-lain. Iyalah, bahas lagi situ. Contohnya gini, yang kita di video inilah sekarang. Kalau memang di luar pandemi ini ya, kalau pandemi belum terjadi kan si Martin sementara adalah seorang instruktur gitar. Si Mika seorang musisi lah, dia pemusik aktif. Si Sam adalah mahasiswa musik. Si Yuen adalah temannya Mika and Friend, contohnya gitu. Kan tetap semuanya musisi ini gitu loh. Gitu loh kan. 08 gitu kan. Ya. Nomor men. Enggak, awal-awal nih kayak banyak kali jobnya gitu loh. Padahal menderita kawannya. Baru-baru ini. Jadi ada yang nanya,
eh, musisi. Emang musisi itu yang gimana sih, Dek? Awalnya dari aku bikin question box, terus aku jawab. Jadi dia nanya akhirnya ke sini. Jadi musisi itu, dia lebih tua dari aku kan. Musisi itu gimana sih sebenarnya, Dek, menurutmu? Apa yang hanya sebatas bermain, praktisi, atau yang juga teori? Makin berat puasa nih pertanyaannya dibandingkan pertanyaan lain. Karena memang berapa kali ku jumpa dosen tuh kebanyakan ada yang kuatnya di teori, prakteknya malah nggak tahu lah ya. Yang kulihat beda gitu. Ada juga, tapi memang musisi di luar banyak yang ku jumpa prakteknya keren kali, tapi memang di teori dia ya, agak sedikit kalah. Agak kurang. Nah, jadi kayak mana itu Bang? Kira-kira menurut Bang Tanaka lah. Abang kan juga dosen, juga instruktur. Itu kayak mana tuh? Musisi itu sebenarnya harus yang gimana? Prakteknya kuat, teorinya kuat baru musisi, atau yang gimana, Bang Tan? Menjadi musisi itu ya bisa lengkap sih, alangkah baiknya. Tapi kan nggak semua orang bisa sekolah musik, gitu loh. Ya, semua orang bisa S3. Iya, nggak semua orang bisa Iya, S1, Kak. S2, S3 kan, gitu loh. Tapi pun ada orang pun S2, S3 belum tentu juga mereka bisa sebagus sama ya mungkin nggak sekolah gitu loh. Kita harus akui loh. Iya kan gitu. Iya, itu betul. Kupikir mau nyerang satu, enggak, terus. Orang yang sekolah musik dan nggak sekolah musik itu bisa menjadi sama-sama musisi gitu loh. Kan gitu loh. Jadi ya musisi itu saling melengkapi sebenarnya begitu sih. Tapi alangkah lebih baiknya menjadi musisi yang lengkap. Lengkap malah lebih bagus. Pokoknya dia teori oke, praktek oke. Contohnya gini, dia pemain, bacanya bagus, groove-nya bagus. Wah itu contohnya loh, contoh simpelnya gitu. Itu bagus gitu. Kan ada orang dia mainnya bagus, dia baca nggak bisa. Dia bisa baca, tapi kalau main lepas, main apa nggak bisa. Ya itu di situ itu dia halnya. Ada juga prakteknya kurang kan, maksudnya nggak terlalu lah. Biasa aja. Teorinya pun nggak terlalu. Tapi kritiknya terlalu ya. Oh itu iya. namanya kritisi musik, Bang. Oh iya, banyak. Oh iya, tahu Ben Sleo, pengamat musik Pengamat itu termasuk musik itu, musisi Bang. atau enggak? Musisi, karena dia juga mengamati musik kan. Dia bikin Karena dia mendedikasikan untuk mengamati perkembangan musik di Indonesia sejak dulu. Dia mendedikasikan hidupnya, jadi pekerjaannya itu. Dia penulis, kan? Dia penulis, peneliti, itu dia. Gitu loh. Musikolog lah. Iya, musikolog lah. Oke lah, kita sambung ke sesi terakhir ya.